Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik semuanya sehat walafiat. Ya, perkenalkan, nama saya Apoteker Amirul Mustafa, Magister Manajemen Rumah Sakit, selaku Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bantul. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa dipertemukan dalam forum yang sangat mulia ini, pengenalan program profesi apoteker kepada adik-adik mahasiswa baru di lingkungan Stikes Akpidyo Yogyakarta. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Civitas Akademika Stikes Akpidyo yang telah memberikan waktu kepada kami untuk pengenalan program profesi apoteker. Dan kepada adik-adik semuanya, selamat datang di Kabupaten Bantul. Selamat menimba ilmu di Stikes Akpidyo ya. Semoga adik-adik senang berada di Kabupaten Bantul. Nah, tentu saja adik-adik masuk di jurusan kesehatan barangkali sudah mengenal apa itu profesi apoteker. Barangkali ada yang sudah mengenal. Namun pasti belum mengenal semuanya, ya kan? Karena adik-adik belum belajar kan, belum belajar terkait dengan profesi apoteker. Nantinya adik-adik akan belajar selama 8 semester, kurang lebih 4 tahun, ditambah 2 semester untuk program profesi apoteker. Nah, apoteker itu ternyata salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan. Itu yang paling harus kita pahami dulu. Karena yang paling banyak dikenal selama ini kan tenaga kesehatan itu dokter, perawat, bidan, dan sebagainya. Apoteker jarang sekali dikenal. Padahal itu salah satu fungsi peran tenaga kesehatan yang sangat penting juga. Dalam hal apa? Penyiapan obat dan alat-alat kesehatan lainnya. Karena itu peran farmasis atau apoteker ada di sana. Nah, tidak hanya dalam hal penyiapan obat saja. Mulai dari pembuatan obat di pabrik farmasi, kemudian di industri farmasi, kemudian memformulasi, meneliti obat itu aman atau tidak digunakan oleh semua. Nah, tentunya itu peran farmasis atau apoteker. Maka dari itu, adik-adik juga sudah mulai paham kan, apoteker itu tidak hanya di pelayanan kesehatan. Jadi lingkup kerjanya itu sangat banyak sekali. Di industri farmasi ada, di tempat penelitian obat juga ada, kemudian di distribusi obat dan perbekalan farmasi juga ada, di PBF namanya pedagang besar farmasi, kemudian ada di rumah sakit, ada di puskesmas, ada di klinik, ada di apotek, toko obat, ada di instansi-instansi dan sebagainya. Tentunya itulah peran apoteker yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya terbatas di dalam hal pelayanan kesehatan, utamanya di rumah sakit. Ternyata sangat luas. Nah, adik-adik juga perlu pahami juga bahwa apoteker ini itu istilahnya sangat menentukan dalam hal penggunaan obat oleh pasien. Karena dia adalah kepanjangan tangan dari dokter. Dokter yang memerintahkan farmasi atau apoteker untuk menyediakan obat yang sudah dituliskan dalam resep dokter tersebut. Jadi, farmasi harus siap menyediakan sesuai dengan permintaan dokter tersebut. Maka dari itu, sesuai dengan undang-undang, itu tugas utamanya adalah menyiapkan perbekalan farmasi, dalam hal ini obat ataupun yang lainnya, sesuai dengan permintaan dokter, dokter umum, dokter spesialis, dokter hewan, maupun dokter gigi untuk
keperluan pasien sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sana adalah tugas utama dari apoteker di pelayanan kesehatan. Kalau di non pelayanan kesehatan banyak sekali. Contohnya kayak Bu Happy, Bu Dewi di Stikes Abidjo itu, beliau adalah pengajar, dosen. Artinya apa? Dia memberikan pemahaman ilmu kepada adik-adik calon profesi apoteker masa depan. Jadi di sini perlu dipahami juga, apoteker tidak hanya di pelayanan kesehatan. Saya punya teman juga di dinas pariwisata, kan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan. Kenyataannya ada di sana profesi apoteker. Kok bisa? Ya bisa saja. Karena apa? Di objek pariwisata itu ada klinik, ya kan? Ada pelayanan kesehatan. Yang di sana juga butuh peran farmasis atau apoteker. Maka dari itu sangat banyak sekali profesi apoteker itu pelayanannya. Kemudian juga contohnya lagi peneliti. Peneliti itu ada di LIPI, di LAPAN, di BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu sangat banyak sekali. Nah, untuk menempuh jenjang profesi apoteker, itu nantinya adik-adik harus menempuh pendidikan S1 dulu, S1 farmasi, selama kurang lebih 8 semester, nanti ditambah 2 semester untuk program profesi. Jadi di sana adik-adik akan belajar terkait ilmu farmaseutika, ilmu tentang obat, ilmu tata cara penggunaan obat, kemudian cara bekerjanya obat, farmakoterapi, kemudian juga mengenai anatomi fisiologi manusia, kemudian ada lagi interaksi obat, kemudian istilahnya toksikologi obat, banyak sekali. Nanti adik-adik akan belajar. Sebenarnya hampir mirip dengan pelajaran di dunia kedokteran, hampir mirip. Tapi untuk yang apoteker itu tidak boleh untuk mendiagnosa penyakit, karena itu adalah kewenangan dari dokter, seperti itu. Nah, adik-adik juga perlu dipahami juga bahwasannya obat itu bukan makanan, bukan permen, ya. Jadi jangan pernah disalahgunakan. Kan adik-adik sering mendengar ya cerita-cerita penyalahgunaan obat. Contohnya saja mau ujian, ya kan, pusing, minum paracetamol 10 tablet, ya. Nah, itu yang terjadi apa? Ya, adik-adik akan mengalami efek samping. Bahkan bisa keracunan obat, muntah-muntah, ya kan, pusing, malah tambahnya parah dan sebagainya. Maka dari itu penggunaan obat juga harus sesuai dengan takaran ataupun dosisnya. Itu sangat penting sekali, nanti adik-adik akan pahami selama adik-adik belajar di dunia kefarmasian. Kemudian juga adik-adik akan nantinya mengucapkan janji sumpah profesi, ya, ketika adik-adik nanti lulus, yang itu berkaitan erat dengan kode etik. Kode etik adik-adik selama nanti akan menjalankan praktek kefarmasian. Jadi nanti ada batasan-batasannya, ada aturan mainnya terkait dengan praktek kefarmasian. Contohnya saja, tidak boleh melayani ataupun memberikan obat psikotropika, narkotika tanpa resep dokter. Ini contohnya. Ini contohnya. Kalau adik-adik melanggar, ya berarti melanggar kode etik praktek kefarmasian. Tentunya nanti yang dirugikan adalah kita sendiri. Bahkan organisasi profesi juga dirugikan karena kita tidak mematuhi kode etik tersebut. Maka dari itu, adik-adik nantinya ketika sudah lulus, bergabunglah dengan organisasi profesi. Namanya Ikatan Apoteker Indonesia. Di sana adik-adik akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan terkait misalnya adik-adik mau melakukan praktek pelayanan kefarmasian. Jadi adik-adik akan merasa ini rumahnya, ya, rumah dari profesi apoteker itu ya ada di IAI tersebut. Kalau di Bantul itu kami ya selaku pengurus itu sekretariatnya ada di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Umi Hasanah di Barat Masjid Agung Kabupaten Bantul. Kemudian juga ini sebagai penutup ya,
adik-adik kan sekarang generasinya kan generasi milenial ya kan, generasi yang istilahnya itu apa-apa serba digital. Itu manfaatkanlah untuk belajar, manfaatkanlah untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang kurang positif. Di sana adik-adik bisa mengetahui ataupun membrowsing apa itu obat, tata cara penggunaan obat, itu banyak sekali di media sosial. Bahkan adik-adik juga sangat mudah mengakses istilahnya itu web-web ataupun situs-situs terkait dengan obat ya. Jadi silakan adik-adik bisa belajar di sana, jangan itu digunakan nanti untuk hal-hal yang kurang positif seperti itu. Adik-adik kan generasi milenial yang dituntut sekali cepat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka dari itu selalu belajar ya adik-adik ya, jangan pernah menyerah. Nah, sebagai istilahnya itu pencerahan ya kepada adik-adik semua, nanti akan kita putarkan video ya, video pendek hasil kreasi dari teman-teman kami sejawat di IAI Kabupaten Bantul. Adik-adik bisa pahami ya bahwasanya masa pandemi ini ternyata banyak sekali masyarakat yang salah menerima atau menangkap informasi dari media sosial. Nah, itu nanti akan digambarkan di dalam video pendek yang berjudul luput ya. Luput itu artinya kalau dalam bahasa Indonesianya keliru. Luput itu bahasa Jawa. Jadi mungkin adik-adik yang tidak berasal dari Jawa itu mungkin kurang paham dengan kata luput ya. Luput itu artinya keliru. Nanti itu walaupun dialognya menggunakan bahasa Jawa, itu ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang dikemas secara sederhana dan bisa dipahami oleh semua masyarakat. Demikian ya penjelasan dari kami terkait dengan pengenalan program profesi apoteker. Harapan kami adik-adik bisa memahami apa yang bisa kami sampaikan selama kurang lebih 10-15 menit ini. Tentunya adik-adik jika ada hal-hal yang belum bisa dipahami, bisa disampaikan langsung ke kami atau bisa lewat Bu Dewi atau Bu Happy ya. Itu juga pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bantul. Harapan kami adik-adik tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap atuhi protokol kesehatan dari pemerintah selama masa pandemi ini. Semangat belajar ya adik-adik semuanya ya. Sukses selalu buat adik-adik. Jangan pernah menyerah. Seperti itu ya. Terima kasih. Sukses selalu buat adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.